Shalom, kembali kita berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan belajar tentang Mazmur 123. Ini Mazmur jilid kelima, di mana bangsa Israel diberikan sebuah pengajaran, yaitu nyanyian ziarah. Nanti akan saya jelaskan mengapa disebut nyanyian ziarah. Karena pada prinsipnya Israel itu adalah Israel, umat yang dipilih dan beribadah kepada Allah. Nah saudara, sebelum kita membaca, merenungkan dan mengambil manfaat di dalamnya, kita aplikasikan dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia. Biarlah Roh Kudus mengurapi kita, membukakan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Sehingga kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu, buat kasih setia-Mu. Oh, ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku,
pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tidak akan pernah terlambat pertolongan Tuhan, selalu besar anugerah-Mu buat kami semuanya. Cukup untuk segala keperluan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami, jamah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, kita akan membuka dari Mazmur 123 saudara, Perjanjian Lama halaman 668. Nah, perlu saya jelaskan sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini bahwa disebut sebagai nyanyian ziarah.
Kata ziarah ini artinya menuju ke satu tempat di mana pernah terjadi sesuatu yang luar biasa, khususnya bagi kehidupan bangsa Israel, yaitu di kota Yerusalem. Ada bait suci, ada tempat di mana Allah menyatakan kemuliaannya, hadir di tengah-tengah umatnya, yaitu di bait suci. Nah, letak kota Yerusalem itu saudara agak sedikit mendaki kalau dari kelilingnya. Ya. Makanya ketika mereka naik ke kota Yerusalem itu disebut sebagai sedang menaiki kota kudus, naik ke tempat yang kudus. Nah, orang Israel menyebut dari Mazmur 123 ini, nanti ada Mazmur 125 ya, 127 disebut sebagai nyanyian pendakian atau nyanyian anak-anak tangga. Karena bagaimana mereka berziarah kembali ke tempat di mana Tuhan pernah menyatakan kemuliaannya, yaitu di kota Yerusalem, disebut sebagai bait sucinya Allah. Nah, saudara tahu kan, kita sudah belajar bagaimana bangsa Israel itu diserang oleh tentara Babel bersama dengan Nebukadnezar. Bait suci diratakan tanah. Bangunan yang begitu megah, kuat, kokoh itu sampai dihancurkan sedemikian rupa. Yerusalem dikepung, dijarah habis-habisan. Tembok kota Yerusalem diruntuhkan oleh Nebukadnezar. Tidak hanya itu, bangsa Israel dibuang ke pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dan mereka sangat-sangat menderita. Bukan hanya fisik menderita, tetapi jiwa dan kerohaniannya drop sampai ke titik yang terendah. Yang dirindukan orang-orang buangan di Babel itu, mereka segera kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Berkumpul kembali dengan orang-orang pilihan Tuhan yang ada di sana. Yang kedua, pengen membangun kembali bait sucinya Tuhan. Sebab bait suci yang pertama, bangunan Salomo itu dihancurkan Nebukadnezar. Tembok kota dihancurkan sehingga betul-betul Yerusalem jadi puing-puing. Nah, ketika Tuhan izinkan mereka kembali, dipimpin kloter pertama oleh Zerubabel, kloter kedua oleh Ezra, kloter ketiga oleh Nehemia. Ezra membangun kembali bait suci, yang kedua yaitu bait suci Ezra. Lalu Nehemia membangun tembok Yerusalem. Mereka kembali dipulihkan. Mereka mendapatkan jati diri sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka. Nah, untuk mengingat peristiwa ini, maka bangsa Israel, dimanapun mereka berada, kalau sedang mau beribadah saudara, mereka harus naik ke kota Yerusalem. Dan disebut sebagai nyanyian ziarah. Mengingat kembali bagaimana Tuhan menolong mereka. Ini sebagai nyanyian pendakian. Sementara mereka jalan ke Yerusalem dengan cara mendaki atau naik anak-anak tangga itu, mereka menyanyikan beberapa mazmur, termasuk Mazmur 123. Nah, mari kita baca saudara. Demikian firman Tuhan. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman dan dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Singkat saudara, hanya 4 ayat. Tetapi ini mewakili seluruh isi hati dan perasaan bangsa Israel. Bagaimana ketika mereka ditindas, diolok-olok,
derajat sebagai umat pilihan Tuhan itu sampai ke titik yang terendah. Bagaimana tidak? Mereka harusnya menempati tempat tanah perjanjian yang penuh dengan susu madu. Tapi akibat dosa-dosa mereka, maka Allah mengizinkan serangan Nebukadnezar bangsa Babel itu menghancurkan kota kesukaan Tuhan, yaitu kota Yerusalem. Di Sion atau Yerusalem itu. Lalu bait suci diruntuhkan. Tembok kota diruntuhkan juga. Mereka ditawan. Betapa nistanya kehidupan bangsa Israel. Betapa terpuruknya baik roh, jiwa dan tubuh mereka pada titik yang nadir. Betul-betul sangat menderita. Namun oleh karena anugerah Tuhan, mereka dikasihani, diberikan belas kasihan, dikembalikan pada posisi yang semula sebagai anak-anak Tuhan, diizinkan membangun bait suci yang kedua pada zaman Ezra, dan tembok kota Yerusalem, lambang keamanan, kesejahteraan, pagar keselamatan Allah itu dibangun kembali pada zaman Nehemia. Dan nyanyian Mazmur ini selalu dinyanyikan ketika orang Yahudi bersama-sama naik ke Yerusalem sebagai peziarah untuk merayakan hari-hari raya kudus mereka. Khususnya saudara, hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, hari raya roti tak beragi, hari raya pondok daun, itu mereka nyanyikan. Harus mereka nyanyikan. Karena ini sebuah ketetapan bagi mereka. Sekali lagi, Israel harus ingat, Tuhanlah yang memulihkan keadaan mereka. Ayat 1 tadi dikatakan, kepadamu aku melayangkan mataku. Mazmur ini menggambarkan bagaimana orang percaya yang rendah hati, sadar bahwa mereka sudah pada posisi dihukum Tuhan, dipulihkan, maka mau tidak mau mereka harus mengakui Tuhanlah yang menolong. Maka dengan rendah hati, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, kalau berziarah ke Yerusalem, senantiasa dengan penuh ucapan syukur. Karena Allah sudah mengakhiri penderitaan mereka, mengakhiri kebencian dan cemoohan musuh-musuh Israel yang diarahkan kepada bangsa pilihan ini. Dan itu sangat-sangat menyakitkan hati saudara. Mazmur ini juga mengungkapkan seruan orang-orang yang senantiasa menantikan dan mendambakan kedatangan juru selamat, Mesias. Kalau bangsa Israel sampai dengan sekarang ini yang belum percaya kepada Yesus, nyanyian ini dinyanyikan sambil naik ke kota Yerusalem, mengingat kembali kebaikan Tuhan, lalu mereka berdoa, biarlah Engkau mengasihani kami, supaya kami mendapatkan kesejahteraan, pembebasan dari orang-orang yang menindas kami. Kirimkan Mesias. Gitu. Tetapi bagi Yahudi Mesianik, kalau mereka ke Yerusalem, doanya ya sudah mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab Yesuslah yang menjadi juru selamat bagi umatnya. Yang membebaskan umatnya dari kefasikan dunia. Dari permusuhan terhadap para musuh yang mengolok-olok mereka. Hanya Yesus yang sanggup menolong. Makanya dikatakan, kepadamu aku melayangkan mataku. Artinya memandang kepada Tuhan. Sebab Engkaulah jalan keluar, pertolongan, pembebas kami. Mazmur ini permohonan yang diucapkan oleh bangsa Israel ketika mereka mengingat bagaimana Tuhan mengizinkan membangun bait suci yang kedua. Wah, ini luar biasa saudara. Cemoohan yang membuat mereka itu sebenarnya sangat menderita. Bagaimana tidak? Mereka diejek saudara. Bukan hanya bangsa Babel yang mengejek mereka, bahkan mereka terancam permusuhan, serangan dan ejekan dari pihak orang-orang Samaria yang kaya dan sombong ketika mereka sedang membangun bait suci pada zaman Ezra dan membangun tembok Yerusalem pada zaman Nehemia. Sampai-sampai di ayat yang kedua,
Orang Israel, pemazmur ini membandingkan dirinya dengan seorang hamba. Artinya begini, kami hanya hamba-Mu ya Tuhan. Kami ini milik-Mu. Kami ini umat kepunyaan-Mu. Kami ini milik-Mu sepenuhnya. Aku percaya hanya kepadamu lah kami minta tolong. Supaya membungkam mulut musuh kami. Supaya menggagalkan semua rencana para pencemooh yang mencemooh umat-Mu ini. Kalau mereka mencemooh kami, bukankah itu juga Engkau yang dihinakan? Kira-kira seperti itu. Bebaskanlah kami dari penghinaan ini. Gitu. Nih, yang kental sekali ya di ayat 2-4 itu saudara. Ya. Kami ini seperti hamba. Kalau laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Tangan tuannya suruh apa kemana-kemana aku taat. Kalau kami perempuan memandang tangan nyonyanya, artinya majikannya. Kami ini hamba. Kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa berjalan. Tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Bukankah ini bentuk kerendahan hati dari bangsa Israel, saudara? Memang kadang ya saudara, harus mengalami penderitaan dulu, baru sadar mereka itu siapa. Kadang mengalami penindasan dulu, baru sadar mereka itu siapa. Nah, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Penindasan, olok-olok, ancaman, penghinaan dari bangsa-bangsa lain. Supaya Israel berharap, berserah hanya kepada Tuhan. Kalau kita compare kepada kehidupan kita masa-masa sekarang ini. Pengalaman hidup kita saudara, mungkin mengalami hal yang sama. Ketika kita dicemooh, direndahkan, diejek, dihina mungkin ya saudara. Ya mungkin Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, karena kebebalan kita mungkin, karena kesalahan kita. Tapi ingat, ada jalan keluar. Ada cara untuk melepaskan dari penindasan ini. Dengan cara apa? Memandang kepada Tuhan. Seperti pemazmur mengajarkan, melayangkan mataku kepada Tuhan. Artinya hanya berharap kepada Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Menanti semua jawaban apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Mazmur ini mengajarkan bagaimana kita harus memalingkan wajah kita hanya kepada Tuhan. Dan memohon belas kasihannya. Dunia yang keras dan dunia yang kejam ini, yang seolah-olah hendak menghancurkan anak-anak Tuhan. Tidak ada kekuatan lain yang sanggup menahan kekuatan dunia selain Tuhan. Caranya gimana? Tetap bersandar kepada Tuhan yang penuh kuasa itu saudara. Wah, luar biasa. Nah, Mazmur ini juga lahir dari pergumulan yang dirasakan berat bagi bangsa Israel. Situasi yang membuat anak-anak Tuhan itu sangat-sangat perih sekali saudara. Ketika anak-anak Tuhan diizinkan mengalami penderitaan seperti itu, kan kadang kita itu berpikir Tuhan meninggalkan kita. Kadang kita berpikir Tuhan tidak berpihak lagi. Kita juga punya pikiran kalau kita sudah dihukum Tuhan, udah selesai, nggak ada jalan keluar. Tidak seperti itu. Kalau kita kenali hati Tuhan, kalau kita mengerti pikiran Tuhan, kita sepikiran dengan Tuhan, maka kesalahan seberat apapun, dosa semerah kirmizi katakanlah, sehitam apapun, ya layak dihukum, ya layak dimurkai Tuhan. Tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Supaya apa? Supaya keadaan kita dipulihkan kembali. Ini saudara. Jadi
Kalau kita merasakan dalam posisi yang seperti ini, masih dalam posisi sekarang ini, dalam penderitaan, ketakutan, ya, diejek, diolok-olok gitu ya saudara. Kadang begini mungkin, kamu anak Tuhan, kamu kan orang pilihan, ayo sekarang mana Tuhanmu? Terbukti kamu tertindas, terbukti Tuhan gak menolong kamu, terbukti penyakitmu gak disembuhkan, mana Tuhanmu? Itu olok-olok saudara. Kamu sudah rajin melayani Tuhan, kamu sudah rajin beribadah, bahkan kamu mengambil saat-saat berpuasa, tapi mana? Tuhan gak menolong kamu, Tuhan gak campur tangan, Tuhan gak membebaskan kamu, Tuhan meninggalkan kamu selama-lamanya. Itu olok-olok, itu ejekan para musuh. Tujuannya apa? Supaya kita patah semangat, supaya kita meninggalkan Tuhan, mencari jalan keluar yang lain. Allah sangat menantikan orang-orang yang diperlakukan seperti itu untuk kembali kepadanya. Supaya nanti terbukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang siang malam berseru-seru kepadanya, merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Wah, luar biasa saudara. Tuhan yang bersemayam di surga, itu tidak sesuatu yang membuat kita tuh terasa jauh gitu. Tidak. Ketika kita pejamkan mata katakanlah, hati kita fokus kepada Tuhan, kediaman surga itu tidak menjadi halangan buat kita. Tidak sesuatu yang membuat jauh keadaannya. Allah dekat kepada orang-orang yang tertindas. Allah dekat kepada orang-orang yang hancur hati. Allah dekat dengan orang-orang yang merendahkan diri. Secepat kita datang kepada Tuhan, secepat itu pula Allah akan datang menghampiri umatnya. Dan inilah ada satu ayat yang sangat-sangat menyentuh hati sebenarnya. Dari ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik soal 3 gini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Ini pernyataan pemazmur yang sedang berziarah, mengingat tentang kebaikan Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup mengasihani umatnya, yang sanggup membebaskan dari olok-olok para musuhnya. Tuhan sedang membuat perhitungan. Yang pertama, kepada bangsa pilihan. Kamu salah, dihukum. Bertobat, aku pulihkan. Itu. Allah sedang memberikan perhitungan seperti itu. Yang kedua, kepada para musuh anak-anak Tuhan yang mengolok-olok, yang menghukum mereka, yang membuat mereka menderita. Ketika mereka melakukan lebih dari apa yang seharusnya, Tuhan berperkara dengan mereka. Dengan cara apa? Menghukum. Mesir dihukum, Babel dihukum, Asyur dihukum. Kenapa? Karena mereka melakukan penindasan melebihi yang seharusnya. Jadi, ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, baik kepada bangsa Israel atau kepada bangsa-bangsa yang lain, Allah sedang memberitahu kepada mereka semuanya, kepada setiap manusia, bahwa dialah yang berkuasa, dialah yang berdaulat, dia yang mengatur segala-galanya. Dan mazmur ini selalu dinyanyikan dalam nyanyian-nyanyian ziarah ketika bangsa Israel akan ke kota Yerusalem untuk beribadah datang kepada Tuhan. Ini adalah mazmur doa umat. Pengakuan iman mereka bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah hal ini menjadi pelajaran buat kita semuanya? Bahwa ketika kita menjadi umat Tuhan, mari. Kadang kita berziarah itu artinya mengingat kembali kebaikan Tuhan. Menilik ke belakang bagaimana Tuhan menolong kita. Saya yakin dan percaya saudara dan saya sudah ditolong Tuhan. Oleh sebab itu, ingat terus kebaikan Tuhan. Ingat terus
melekat kepada Tuhan. Terus nempel sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Dalam doa-doa kita, jam-jam saat teduh kita, dalam doa fajar kita, di dalam ibadah-ibadah kita, nempel terus sama Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi penolong satu-satunya, pembebas satu-satunya, memagari kita di dalam kasih setianya, dan selalu memberkati umat kepunyaannya. Dan itulah Mazmur 123, nyanyian ziarah bagi bangsa Israel. Nyanyian ziarah juga bagi saudara dan saya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran dari Mazmur 123 ini. Bagaimana hanya berharap kepada anugerah Tuhanlah yang membuat kami tetap hidup, tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memiliki segala-galanya. Ya, kemuliaan-Mu Kau nyatakan kepada bangsa pilihan. Engkau membela, menolong, memberikan belas kasihan, memulihkan kami semuanya. Kepada para musuh, yaitu orang-orang yang mengolok-olok umat Tuhan, yang menindas lebih daripada seharusnya, Tuhan akan mengacungkan tangannya untuk menghukum mereka. Terima kasih Bapa. Nyanyian ziarah bangsa Israel ini sungguh dapat kami pahami sebagai sebuah ungkapan rasa syukur bahwa Tuhan yang memberikan pertolongan. Anugerah Tuhan selalu ada bagi umat pilihan. Berkati kami semua Tuhan. Bila kami sedang dalam keadaan yang bersedih, bersusah, tertindas atau diolok-olok mungkin, berikan kami kekuatan Roh Kudus. Berikan kami kemampuan untuk tetap tegak berdiri, supaya kami tahan terhadap semua serangan iblis dan bahkan mampu mengalahkan siasat mereka. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak-Mu. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.